Gue bisa dapetin 200 juta penjualan dari cuman konten yang jenisnya gambar doang. Jadi kalau lu mikirin tentang konten iklan gitu ya, itu nggak perlu ribet-ribet, oh berarti harus bagus kontennya, harus bentuknya video. Enggak, teman-teman. Konten iklan yang jenisnya gambar yang kayak gua akan tunjukin di sini, itu juga bisa melakukan penjualan yang convert kayak misalkan 100 penjualan, 70 penjualan itu cuma dari gambar doang dan kita akan coba lihat ya. Gambarnya juga biasa aja gitu loh, gambar dari Canva, teman-teman pasti bisa deh gitu yang ngelakuinnya. Ini ada 103 penjualan dan yang di sini ada kita lihat di sini 72 penjualan. Dan hari ini gua akan kasih tahu lu gimana caranya membuat konten iklan gambar yang bisa menghasilkan konversi. Jadi kita coba simak ya caranya seperti yang paling sangat-sangat dilarang itu adalah ini ya, menjadikan konten organik jadi konten iklan. Nah, ini sangat-sangat dilarang gitu ya. Karena saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya kita melakukan selling. Kita kan tujuannya mau melakukan selling ya. Sedangkan di konten organik gitu ya, tujuannya seringkali itu adalah engagement. Tujuannya apa? Biar bisa di-share, biar bisa di-like, biar bisa viral, dan seterusnya, seterusnya. Jadi ini punya dua tujuan berbeda. Organik tujuannya untuk engage, biar orang menonton. Konten iklan tujuannya adalah selling. Sehingga dari segi tempo, dari segi ritme, dari segi struktur kontennya, pastinya berbeda. Oke, jadi teman-teman jangan menjadikan konten organik yaudah kita iklanin aja gitu ya. Jadi nggak begitu caranya. Kita harus menyusun sendiri konten iklan kita itu seperti apa. Oke. Nah, hari ini saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana caranya untuk menyusun konten iklan. Teman-teman sudah mendapatkan mindset pertamanya, jangan menjadikan konten organik sebagai konten iklan. Yang kedua, ini kesalahan yang kedua dulu ya, biar teman-teman kita satu halaman gitu, saya cerita-cerita dulu. Yang kedua adalah jangan memulai dari fitur produk. Ini adalah kesalahan besar karena biasanya orang-orang itu ketika bikin konten iklan, oke, saya punya shampoo, saya mau jualan shampoo gitu ya. Nah, shampoo saya ini wangi, shampoo saya ini ingredientsnya ada apa, shampoo saya ini misalkan bisa rambutnya jadi lurus, contohnya aja gitu kan ya. Jadi mulainya dari produk. Salah besar gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan memulai dari fitur produk. Bisa jadi teman-teman ada yang works di sini, tapi saya akan ngajarin teman-teman biar bisa lebih hemat budget lagi, biar bisa langsung kena. Itu mulainya dari yang namanya adalah market signal. Teman-teman harus mulai dari market signal gitu ya. Teman-teman harus mulai dari sini. Mereka itu punya problemsnya apa gitu ya. P1, P2, P3, nih P ini problems ya. Nah, kita harus menghit di bagian sini karena kita ini baru mulai ngiklan ya. Jadi nggak perlu sok-sokan mengklaim produk kita bisa A, B, C. Nah, kita bilang aja ke mereka, problem mereka bisa solve karena produk kita, problem 2 bisa solve karena produk kita, problem 3 bisa solve karena produk kita. Jadi dibalik gitu loh. Jadi jangan mulai dari produk, mulailah dari market signal. Si user ini butuhnya apa. Nah, kita akan coba praktek ya, step by step, caranya seperti apa, biar teman-teman juga bisa lebih paham bagaimana saya menyusun konten iklan. Dan yang akan saya buat ini, saya juga akan iklankan khusus buat teman-teman, biar teman-teman bisa ngeliat, nih bener gak sih yang Jordan omongin, jangan-jangan dia bohong gitu kan ya. Oke, kita langsung aja praktek. Saya juga belum siapin materi kontennya apa. Saya pengen coba bikin bareng teman-teman biar teman-teman juga bisa ngelihat cara saya buat membuat konten iklan untuk pertama kalinya. Oke? Saya akan memberikan case ke teman-teman. Jadi let's say sekarang ini saya mempunyai produk gitu ya. Produk yang saya mau iklankan itu adalah kelas online saya ya yang namanya Framework Meta Ads gitu ya. Nah, ini adalah red ocean teman-teman. Jadi jangan kira framework saya ini gara-gara blue ocean kali lu banyak yang nggak jualan gitu. Nah, ini market Meta Ads ini very very red oceans. Banyak orang juga yang menjual kelas Meta Ads gitu ya. Di Shopee juga ada yang 1.000 2.000 mungkin harga atau paket bundling Meta Ads gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa menjual
lewat konten iklan ini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Oke. Nah, framework Meta Ads digital selling. Saya jujur ketika pertama kali mau ngiklan itu saya tuh no expectations dulu gitu ya. Maksudnya no expectation terhadap apa yang bisa produk saya solve gitu ya. Jadi step satu adalah kita tidak berekspektasi apa yang produk kita bisa solve. Karena kalau kita sudah berekspektasi produk saya bisa A, B, C gitu ya, nanti kita jadi susah buat ngebaca market signal. Jadi kita pengen membaca sinyal dari market nih. Mana ya? Sinyal dari market tentang kebutuhan mereka mengenai Meta Ads ya. Ini kalau case saya Meta Ads, teman-teman kalau punya punya apa namanya produk yang lain ya boleh dicari gitu ya produk yang lainnya seperti apa. Saya akan tunjukin bagaimana cara mencari market signal. Jadi cara pertama adalah kita buka dulu aja gitu ya berbagai macam situs dari TikTok juga bisa gitu ya TikTok. Nah kita ketik di sini mengenai Meta Ads. Nah kalau teman-teman jualan shampoo ya teman-teman ketik mengenai shampoo, mengenai gym ya jualan mengenai gym. Nah saya ingin mencari sinyal-sinyal apa sih yang mereka butuhkan gitu dari sebuah Meta Ads ini atau pembelajaran Meta Ads. Nah ini ada yang nanya rekan-rekan suhu Meta Ads baiknya kalau RIG bagus, engagement rate, tapi toko Shopee masih baru dengan AOV 90.000, baiknya objektif sales prospecting-nya apa ya? ATC atau gas langsung purchase? Nah, ini berarti mereka bingung ya. Objektif ya, memilih objektif iklan ya. Jadi saya bakal tulis dulu di sini gitu ya. Saya catat di sini mengenai bingung memilih objektif iklan. Oke, kita ketik satu-satu, tulis satu-satu, kita bacain satu-satu. Oke, oh ini ada saya. Saya ngajar 2 jam, habis itu ada yang lumayan nge-review lah gimana sih. Saya ngintip 11 akun Meta Ads klinik sebagai punya CPL. Oke. Polanya hampir sama. Kemarin dikasih budget iklan Meta Ads closing rumah 1 miliar mau nangis. Wah, ini keren banget. Berarti ini rame, berarti artikel ini tuh ada sesuatu nih budget kecil closing gede ya. Kita catat dulu aja. Karena dengan Meta Ads bisa kan. Budget kecil, closing besar. Terus kita lihat ini, kita bagian ke reasons aja, tadi kan bagian topnya. TikTok dan Shopee for corporate use. Kalau dapat yang bagus, trusted, colek saya ya, bingung, video boost. Oh, banyak view tapi nggak ada pembelian. Ini jadi problems. Ini bagus nih. Banyak views atau organik jalan, tapi nggak ada closing. Nah, ini adalah sinyal-sinyal yang bisa kita bikin. Gitu. Terus abis itu kita lihat lagi Twitter teman-teman mengenai Meta Ads. Oke, kita bagian top aja. Meta Ads Manager is down. Every ad cloud 30 minutes. Lebih ke orang luar negeri, jadi kita nggak bisa banyak data ya. Nah, di sini kita coba lihat apakah ada gitu ya orang-orang yang punya problem mengenai Meta Ads, kita bacain gitu. Hasil ya, ngomongin hasil 35 juta 20 hari mulai perang. Oke, ini lagi ngajarin. Terus habis itu perbedaan campaign sebelum nge-ads. Oke. Oh, ini ada satu akun yang rame gitu ya. Terus kita lihat bagian punya orang luar negeri ternyata. Gitu ya. Kita lihat aja ini, kita lihat komennya. Oke. Kalau scale up skill bisa main ads gratis ada nggak bang? Tapi pas kunjungan ke link bayar. Oke, 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 oke. Oke, ini komen-komennya juga nggak ada yang bisa kita ambil. Oh, ini ada video-video saya juga udah lama banget. Penempatannya akun YouTube kemana? Nggak harus ini juga. Pemula. Oke, Meta Ads buat pemula. Oke, let's say kita ketemu 4 sinyal ini ya. Jadi bingung milih objektif iklan, budget kecil tapi pengen closing gede, banyak views tapi nggak ada closing, Meta Ads buat pemula. Nah, dari sini ini baru kan ini kan obrolan-obrolan mereka gitu ya. Nah, kita akan coba jadiin iklan. Jadi dari sini kita akan coba jadikan sebuah iklan. Jadi iklan dulu. Jadi bukan dari kita punya framework, tapi kita kaitkan problem-problem mereka dengan solusinya dari framework kita gitu loh. Gimana cara jadiin iklannya? Biasanya saya akan membuat
image gitu ya, image dari image 1, image 2, dan image 3. Nah, dari salah satu di sini dan saya akan coba pilih gitu ya, mana ya problems atau angle mana yang saya pengen garap gitu ya. Saya suka yang ini gitu ya, bagaimana budget kecil closing besar ini pastinya menjadi topik yang menarik gitu ya buat orang-orang. Ini image 1, image 2, dan image 3. Terus banyak view tapi nggak ada closing, saya juga suka angle ini bagus. Meta Ads buat pemula, pemula ada banyak yang nanya, tapi saya nggak dapat keywordnya, masalahnya mereka di mana. Kita coba gali lagi dengan AI ya, masalah pemula ketika memulai Meta Ads. Nah, kenapa saya memakai Claude ya teman-teman untuk berdiskusi? Jadi untuk creative writing ini kita pakainya Claude lebih bagus dibanding Gemini, dibanding ChatGPT. Nah, oke, pixel tidak dipasang, strategi, targeting asal-asalan, salah pilih objektif. Oh, tadi ada objektif juga ya. Oke, berarti kita bakal ngomongin soal objektif. Bingung pilih objektif apa, pemula bingung gitu ya. Pemula bingung pilih objektif apa. Pilih settingan apa. Oke, budget kecil, closing besar, banyak view tapi nggak ada closing, pemula bingung pilih settingannya apa. Nah, dari sini kita akan coba bikin copywriting-nya dulu. Kita akan bikin copywriting-nya dengan satu teknik gitu. Ini adalah satu teknik yang saya akan kasih ke teman-teman, di mana teknik ini adalah namanya saya kasih nama teknik gravitasi karena ini kan mereka pengen sebuah hasil gitu ya. Mereka pengen sebuah hasil, ini adalah hasil yang mereka inginkan. Nah, kita akan membuat hasil ini mereka bisa dapatkan gitu ya ke seseorang ini. Ini misalkan adalah orangnya, usernya, dengan memanfaatkan framework Meta Ads Digital Selling. Jadi step satu ini adalah step satunya sebagai headline. Terus step 2-nya kita jadikan usernya ini bisa dapat atau akan mendapatkan, dan step 3 solusinya adalah framework Meta Ads Digital Selling. Jadi kayak gini ya urutannya ya, cara menyusun copywriting-nya ya. Kamu bisa dapat dengan budget kecil dan kamu tetap bisa closing besar gitu ya. Asal kamu pakai Meta Ads Digital Selling Framework. Kalau kamu udah banyak view tapi nggak ada closing, waktunya kamu pakai Meta Ads Digital Selling Framework. Kalau kamu pemula dan bingung settingannya gimana, tapi pengen profit yang stabil, nah kamu bisa pakai Meta Ads Digital Selling Framework. Kurang lebih kayak gitu. Kita ketikin dulu aja deh copywritingnya biar nggak bingung nanti pas ngedesainnya. Jadi saya bakal tunjukin dulu juga bagaimana saya menyusun konten iklannya. Di sini saya bakal budget kecil, kecil closing besar. Oke. Budget 50.000 bisa closing setiap hari aja stabil. Saya ngerasa orang-orang lebih suka stabil. Kalau mau closing besar boleh, teman-teman bisa, tapi pengen menunjukkan kestabilannya. Closing setiap hari dengan menggunakan framework Meta Ads Digital Selling. Oke. Ini oke, copywriting-nya sudah jadi yang pertama. Kita akan jadikan image. Habis itu yang kedua gitu ya, banyak view, organik jalan, konten organik udah ada penjualan dari iklan kok belum. Konten organik udah ada penjualan dari iklan kok belum. Cari tahu cara menghasilkan profit lewat Meta Ads. Nah, ini kita kasih gambar image nanti. Oke, konten organik udah ada penjualan dari iklan kok belum. Bingung settingannya apa? Sebenarnya settingan kan teman-teman juga setelah udah menjalani paham ya. Meta Ads bukan soal settingan lagi. Closing jualan banyak dari Meta Ads bukan karena settingan lagi, tapi soal framework beriklan yang benar. Oke, saya udah punya 3 copywriting ini gitu ya, yang kita bisa tes dengan berbagai problems ya. Yang ini untuk menjawab sinyal dari budget kecil closing besar 50.000 bisa closing setiap hari dengan menggunakan ini. Banyak views tapi nggak ada closing, konten organik tapi kok konten organik udah jalan tapi kok dari iklan masih nol. Ada profit apa? Ini ada yang ganjel. Saya tahu cara menghasilkan profit yang apa gitu lewat Meta Ads. Karena kalau profit doang terkesan ini masih terlalu general ya. Jadi kalau kita bikin konten iklan sebisa mungkin men-solve masalah yang cukup spesifik gitu kan ya. Oke, nanti along the way kita bakal coba beresin.
Dan yang ketiga adalah buat si pemula yang bingung settingan apa, penjualan banyak dari Meta Ads bukan karena settingan lagi, tapi soal framework mereka yang benar. Oke, cukup solid. Kita langsung bikin aja ya konten iklannya di Canva ya teman-teman ya. Nggak perlu terlalu heboh-heboh gimana, kita bikin aja di Canva untuk mengecek demand gitu ya, untuk mengecek apakah akan ada pembelian besoknya. Kita bakal cek. Yang penting kita sudah tahu pain problems-nya. Nah, dari situ kita akan coba langsung bikin aja konten iklannya. Oke, saya bakal bikinnya formatnya itu adalah kotak ya, Instagram post. Oh, oke, 4:5 ya, masih acceptable lah ya, 4:5. Kita bakal pakai yang simple-simple aja. Jadi saya bakal secara manual aja nggak desain. Saya suka dengan warna belakangnya ini gitu ya. Warna belakangnya lucu di broken white, tapi ininya kita hapus saja. Jadi kita langsung tempel mockup produk kita. Saya ada mockupnya nggak ya? Produk saya kita coba coba lihat dulu. Kita cari di Google Drive dulu mockup produknya. Kita langsung taruh di sini aja. Gitu. Nah, kita taruh di sini. Oke, terlihat lebih clear dan terlihat sulit ya karena ada frameworknya dan kelas-kelasnya gitu kan ya. Jadi oke, saya lumayan suka. Cuman saya tunjukin dulu ke teman-teman gitu ya caranya seperti apa. Oke, budget 50.000 bisa closing setiap hari. Nah, ini kita akan jadikan headline karena ini adalah problem utamanya harus besar. Jadi di sini saya akan memakai font yang cukup besar. Kita bakal coba pakai apa yang bagus fontnya? Apa yang kayak bold dan ngeri gitu. Oke. Looks good. Budget 50.000 bisa closing setiap hari. Oke, saya suka yang ini. Kita coba gas. Ini jangan terlalu jauh spacingnya biar lebih rapi. Oke. Budget cuma 50.000. Fontnya ini kita coba cari lagi yang lebih oke, jangan yang kayak gini. Coba ya. Saya ada tahu beberapa font. Nah, ini lebih rapi. Bisa closing setiap hari. Sip. Ini sip banget. Nice banget fontnya. Oke. Budget cuma 50.000, bisa closing setiap hari dengan menggunakan. Nah, ini kita jadiin subheading aja karena kita nggak mau terlalu too salesy ya. Dibilang kita pengen menjual, cuman nggak pengen yang terlalu terlalu produk kita yang paling benar gitu kan ya. Jadi kita di sini seperti ini aja. Oke. Oke, oke, oke. Ini kita pakai yang lebih lebih ini ya, lebih santai gitu ya. Coba ya. Nah, lebih cocok ya atas bawah ya. Nah, habis itu kita coba highlights beberapa beberapa hal di sini biar orang tahu gitu ya, lebih paham. Kita pengen ngomong apa yang kita pengen omongin. Coba highlights di sini. Oke, kita coba pakai kuning. Ini boleh, bagus juga. Ini karena saya bukan desainer, jadi maklum ya teman-teman ya. Saya cuman ngecocokin aja gitu ya. Oke. Budget cuma 50 bisa closing. Closingnya juga kita lebih galak lagi closing gitu ya. Closing, closing, closing. Oke. Kita kasih merah. Closing itu merah ya. Oke. Sip. Nah, berarti ininya harus lebih besar lagi. Yang sedikit sini. Nah, kurang ini ya, closing. Kurang tajam ya merahnya ya. Kita coba lebih tajamin lagi. Biar lebih stand out. Warnanya kita bikin lebih dark lagi aja. Nah, biar lebih pas. Oke. Budget cuma 50.000 bisa closing setiap hari dengan menggunakan Meta Ads Digital Selling. Oke, 50.000-nya nih nampaknya juga kita ubah aja jadi warna merah mungkin.
Budget cuma 50.000 bisa closing setiap hari. Oke, good enough. Saya lumayan suka dengan ini. Oke, kita ini lagi. Bawahin dikit. Oke. Oke. Sip ya. Budget cuma 50.000 bisa closing setiap hari dengan menggunakan framework Meta Digital Selling. Terus kita kasih teks di sini karena akan lebih bagus kalau kita bisa membuat offering yang menarik. Di landing page saya ada garansi 3 hari uang kembali. Garansi 3 hari uang kembali gitu ya. Kalau misalkan nggak puas, 3 hari uang kembali. Jadi kita coba gas iklannya di sini. Terus abis itu kita kasih button ya, basically ya button. Oke, ini warnanya warna Meta Ads. Habis itu kita kasih button. Kita kasih teks lagi aja. Saya nggak suka yang di dalamnya tadi. Kalau digabung, jadi saya pisahin aja di sini. Akses sekarang. Impact. Oke, ini bagus. Ini kita masukin ke sini. Oke, ini terlalu tebal. Kita kasih sini. Budget cuma 50.000 bisa closing setiap hari dengan menggunakan framework Meta Digital Selling, garansi 3 hari uang kembali, akses sekarang. Mantap. Jadi kita sudah menyentuh salah satu pain point yang tadi sudah kita bicarakan di sini, budget kecil, closing besar atau closingnya stabil. Saya ngambil angle-nya. Terus saya akan coba yang lain gitu ya dengan image yang sama. Jadi kalau image itu sama aja guys. Kita yang penting angle-nya dulu gitu ya. Konten organik udah ada penjualan, dari iklan masih nol penjualan. Oke. Berarti di sini headline-nya adalah dari iklan masih nol penjualan. Nah, ini kan jadi problems ya. Oke, ini udah. Oke, ini kita nanti dulu. Kita pakainya nanti gitu ya. Dari iklan masih nol penjualan. Oke, dari iklan masih nol penjualan. Ya kita banyak gitu-gitu aja guys. Nggak usah terlalu banyak ini ya, technical atau visual yang gimana. Konten iklan tuh santai aja gitu. Oke, pas. Mantap. Kita ubah di sini. Dari iklan konten organik penjualan, tapi nah ini bagus kayak gini. Terus apa sih tadi copywritingnya? Cari tahu cara menghasilkan profit lewat Meta Ads. Oke, jadi kita cari ini set karena ini udah ada 2 tulisan ya, jadi di atas. Oke, ini agak jauh dikit. Oke, kita sudah memanfaatkan di sini. Konten organik ada penjualan, tapi dari iklan masih nol penjualan. Cari tahu cara. Oke, saya suka nih. Next, lanjut lagi. Kita ke konten yang ketiga atau yang terakhir. Pemula bingung pilih settingan apa. Penjualan banyak dari Meta Ads bukan karena settingan lagi. Oke. Penjualan banyak dari Meta Ads bukan karena settingan lagi. Kayak agak belibet ya. Coba kita coba aja lah ya. Oh, oke. Oke. Bisa nggak kita jadiin kayak gini? Berarti kita kayak tadi aja, cuman yang bukan karena settingan lagi di sini. Terus habis itu atasnya penjualan banyak dari Meta Ads. Jadi nggak usah kebanyakan bingung ya kalau bikin konten iklan, ya udah langsung aja bikin, tulis gitu ya. Bukan karena settingan lagi, ini kita jadiin warnanya yang lain ya. Mungkin ini. Bukan karena settingan lagi. Penjualan banyak dari Meta Ads bukan karena settingan lagi. Oke. Terus habis itu di sini, tapi soal framework beriklan yang benar. Cari tahu cara
Cara framework berikan yang benar dengan algoritma meta terbaru. Cari tahu cara framework berikan yang benar dengan algoritma meta terbaru. Ya, oke, kita gas ya. Selesai teman-teman 3 ads ini. Oke, kita langsung aja download semuanya. Saya suka sama semua iklannya. Oh, semuanya PNG udah ya. Oke, gas. Nah, ini udah jadi tiga-tiganya. Satu, terus dua. Oh, saya merasa ada yang kurang ya. Harusnya ada logo Meta Ads gak sih? Boleh lah ya kita kasih logo Meta Ads ya. Biar orang-orang sekali lihat tuh tahu nih saya ngomongin apa gitu. Ngomongin budget apa. Ini kayak tentang apa nih? Kayak belum clear. Makanya saya coba tambahin di sini. Biar lebih clear lagi nih orang-orang. Mana sih sini ya? Salah. Oke, ini bagus di sini. Tambahin lagi di sini. Terus kita tambahin lagi di sini. Nah, ini kita ketengahin. Budget cuma 50.000. Ingat ya, teman-teman, saya bukan desainer ya. Jadi tentunya kalau desainer bisa lebih bagus lagi. Cuman ini let's say gitu ya, saya membuat konten iklan seperti tidak ada editor gitu. Jadi ya udah begini aja. Nah, dari sini ketika orang pertama kali ngelihat langsung oh ini tentang meta nih. Ada nih budget 50 kalau consumer. Oh, oke gitu. Jadi ada logonya karena kalau nggak ada logonya takutnya mereka bingung nih ngiklan tentang apa. Kita harus clear gitu ya kalau ngiklan. Oke, 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 oke. Oke, ini saya suka. Ini bagus. Let's go. Kita mulai pasang iklannya sekarang gitu ya. Biar teman-teman juga nggak bisa ngelihat hasilnya bakal seperti apa nih kalau saya pasang iklannya ya. Oke, ini adalah ad account saya buat testing ya. Jadi untuk testing, saya punya banyak ad account. Ini adalah salah satu ad account-nya untuk testing. Ada iklan yang lagi running juga dan saya pengen nah ini ROAS-nya masih bagus juga, 92.000 kita dapat 700.000 dan saya pengen ngasih lihat teman-teman untuk settingannya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya bakal dari awal lagi go through ke teman-teman. Ingat, saya pertama kali menggunakan selalu namanya CBO gitu ya. Terus abis itu dari situ saya audiensnya, ini saya masih broad audiensnya, saya nggak menyebut ke siapa-siapa. Abis dari kode produk, abis itu broad, abis itu saya bakal set budgetnya 100.000 aja, santai aja kita main santai. Dan tanggal mulainya kapan? Nah, ini tanggal mulainya bisa hari ini, bisa besok. Nah, ini biar teman-teman cepat dapat hasilnya besok pagi. Soalnya bisa konten besok pagi kan, biasanya pagi. Nah, ini siang nih jam 11. Jadi ya udahlah hari ini aja saya langsung upload sekarang juga gitu ya, biar teman-teman bisa ngeliat nanti hasilnya seperti apa di besok. Oke. Ini 100.000 CBO. Abis itu based on your budget, audience, bla bla bla. Ini kita abaikan saja. Sales udah, abis itu ini tentunya broad audience ya teman-teman. Gitu ya. Terus Facebook page-nya ini saya punya betul. Messenger kita nggak usah. Oh kita pengennya website di sini. Jadi kita konversinya di website dan saya memilih pixel saya yang sudah saya setting ya di website. Dan kita pengen optimize-nya tentunya purchase ya atau pembelian ya teman-teman. Habis itu dari situ attributions model ini standar incremental. Nanti ada pembelajaran khusus kalau biasanya di grup gitu ya untuk mendalami fitur-fiturnya gitu ya. Saya coba pilih incremental. Saya juga nggak tahu bakal hasilnya gimana, cuma kita coba aja. Terus abis itu ini jam 11.13 gitu ya, audiens segala macam, nggak saya isi teman-teman seperti yang saya jelaskan ke teman-teman. Jadi kita langsung aja ke bagian konten iklannya. Lanjut kita pasang iklan lagi gitu ya, untuk iklan yang tadi sudah kita bikin. Nah di bagian name-nya, penamaannya, nama iklannya, kita bilang aja ini ad 1. Tentang apa tadi ad 1? Tentang budget kecil, closing besar. Oke. Budget kecil, closing stabil gitu aja ya, biar lebih gampang. Pastikan semua sudah terkonek, Facebook page kita, terus Instagram kita, Threads juga sudah terkonek. Dan saya tuh kurang suka menyalakan ini, multi advertiser ads, karena buat saya multi advertiser ads ini seperti nebeng ya sama iklan orang lain. Jadi iklan orang lain
yang nyalain multi advertiser ads akan muncul juga nih gitu. Jadi nggak usah, kita pengen eksklusif aja gitu ya. Websitenya ini saya ambil dulu ya website sama captionnya dari iklan saya yang sebelumnya, karena saya nggak ingat website saya apa gitu ya, linknya. Oke, linknya adalah ini, linknya ini. Nanti saya ambil lagi captionsnya dari iklan yang lainnya. Kita masuk lagi ke draftnya kita tadi, dan di sini kita masukin websitenya kita. Oke. Terus abis itu kita mulai setup kreatifnya, kita uploadin dulu aja untuk konten iklan yang tadi kita sudah bikin di Canva. Ya. Oke, ini 1, 2, 3. Bisa nggak langsung? Ini image kan ya bentuknya. Account image ya, bener image. Bisa ya. Nah, ini iklan nomor 1 tadi tentang budget. Kita original semuanya seperti ini, betul. Oke, nah ini primary text tadi saya bilang ya, captionnya saya nggak ingat, jadi saya balik lagi. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau iklannya lupa atau apa mau ngambil dari apa namanya, dari caption yang lain, iklan yang lain boleh. Primary text ini panjang gitu ya. Saya juga harus udah mulai ganti nih kayaknya captionnya karena kepanjangan. Cuman untuk ini nggak apa-apa, settingan yang di sini kita lanjut lagi ke primary text di sini. Terus headline-nya ini aja. eh Budget kecil tetap bisa closing ads. Nah, ini aja kali ya. Description-nya nggak usah. Learn more karena ini tulisannya akses sekarang tadi terakhir kita punya nih. Dan sudah selesai gitu ya untuk iklannya. Kita lihat lagi di sini. Oke, ada iklan yang di sini. Budget kecil, closing stabil. Nah, saya kan pengen pasang iklan yang berikutnya, itu yang kedua. Nah, ini kita sebenarnya bisa duplikat aja di sini. Kita duplikat di sini. Terus habis itu kita ganti gitu loh iklannya. Jadi iklan kedua tadi tentang apa? Iklan yang kedua. Banyak view atau organik jalan tapi close, organik close jalan, iklan enggak. Nah, contohnya kayak gitu ya penampilnya. Kita kasih nama aja lah, nama problemnya apa. Habis itu kita ganti gitu ya. Tadi kita hapus yang lama, kita ganti dengan yang nomor 2 ya. Konten organik ada penjualan tapi dari iklan masih nol penjualan gitu. Nah, ini kita oke, ini kita apa namanya? Mm-mm. Ini apa nih, kok AI ada buat ini konten iklan? Seru banget. Baju cuma 5 bisa langsung ya, anak-anak. Oh, oke. Seru banget nih. Tuh, wih, bagus juga ya. Kalau saya lihat, saya baru lihat nih si apa namanya, si AI bisa buatin kayak gini. Jadi teman-teman bisa opsi juga nih. Tuh, AI generated image. Tuh ya. Terus tapi kita dalam hal ini kita pakai kita punya juga dulu aja. Kalau teman-teman mau pakai silahkan. Jangan cuman jago closing organik, belajar ngiklan sekarang. Ini kan cuma muncul di head di Facebook ya. Nah, jadi apapun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus yang ketiga gitu, kita duplikat juga di sini untuk ads nomor 3-nya. Itu tentang apa tadi? Salah. Tentang pemula ya, pemula pemula dan settingan. Jadi pemula bingung settingan, dan kita bilang nggak usah bingung soal settingan karena udah bukan soal settingan lagi, tapi mengenai framework. Oh sorry, salah pencet. Add media image. Kita add image-nya di sini yang tadi kita sudah masukkan. Terus habis itu kita pastikan semuanya sudah original di bagian ini. Ini primary text-nya tetap sama. Headline-nya bolehlah kita ganti. Ngiklan udah bukan soal settingan. Oke. Oke. Oh, kita dikasih pilihan-pilihan yang menurut saya
bagus sebenarnya ya. Oke. Terus ini saya biasanya selalu matikan gitu ya, karena saya pengen yang original dari konten saya, closing-nya. Jadi saya matikan aja di sini dan kita lihat lagi, kita review lagi. Ini, ads 1 tampilannya seperti ini, oke betul. Ads 2 tampilannya seperti ini, betul. Dan ads 3 tampilannya seperti ini juga betul. Nah, saya selalu biasanya punya kebiasaan untuk menduplikasi, apa namanya, campaign gitu ya. Jadi 2 kali seperti ini, jadi kita duplicate dan kita duplicate lagi sehingga dia punya 3 AdSense. Nanti kita coba lihat ya seperti apa. Kita publish dulu aja, kita publish dulu. Nah, kita tunggu. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah campaign terbaru saya. Oke, ada suggestion dari Meta nih, apa nih? Oke, our model has identified greater opportunity increasing your. Oke, kita nanti dulu increasing budgetnya. Kita coba mau lihat dulu konten iklannya seperti apa dan teman-teman bisa lihat di sini 1 CBO. Ini saya filter aja biar lebih terfokus ya. Oke, 1 CBO kita sudah launching hari ini juga biar kita bisa lihat nih hasilnya seperti apa. Semuanya asetnya si Broad gitu ya. Dan setiap Broad ini mempunyai 3 konten iklan. Lagi proses, jadi masih on review juga. Nah, pertanyaan kenapa sih mesti pakai 3 Broad? Itu saya akan jelaskan karena ini berkaitan dengan algoritma Meta Ads. Nanti ya ketika di strategi, di bagian strategi. Tapi setidaknya teman-teman sudah mulai paham ya bagaimana cara kita untuk publish dari bikin konten iklan sampai publish. Teman-teman sudah paham gitu ya bahwa yang kita ambil adalah masalahnya dulu, baru kita nanti masuk ke produknya kita. Jadi jangan langsung kita tunjukin bahwa produk kita dengan klaim-klaimnya, tapi problems-nya dulu kita highlights baru ke klaim produknya. Oke, gua harap teman-teman mengikuti step by step-nya dengan benar ya. Kalau ikuti dengan benar, gue yakin lu pasti bisa mendapatkan konversi. Dan gue juga mengadakan workshop mengenai Meta Ads di akhir bulan. Jadi untuk lo yang mau membawa study case lo atau belajar untuk bisa meningkatkan penjualan lewat Meta Ads, jangan lupa untuk gabung dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya.